Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ciara Tunisa dari kelompok 4. Saya Pika Nuraini. Saya Siti Julaiha. Saya Sri Sofani. Saya Nina Purmakasari. Saya Nasra Indonesia. Sejarah dibagi menjadi beberapa sudut pandang. Pertama, sejarah sebagai ilmu. Kedua, sejarah sebagai seni. Ketiga, sejarah sebagai peristiwa. Dan sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai ilmu adalah sejarah yang memiliki metode, artinya sejarah harus melakukan pengamatan dan didukung dengan bukti-bukti sejarah yang terjadi pada masyarakat di masa lampau. Sejarah memiliki 5 ciri, yaitu empiris, memiliki teori, memiliki objek, mempunyai generalisasi, dan memiliki metode. Manfaat sejarah secara intrinsik: 1. Sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau, sejarah sebagai pernyataan pendapat, dan sejarah sebagai profesi. Manfaat sejarah secara ekstrinsik: 1. Sejarah sebagai pendidikan moral. Kedua, sejarah sebagai pendidikan penalaran. Dan ketiga, sejarah sebagai pendidikan politik. Fungsi sejarah ada 3, yaitu fungsi rekreatif, inspiratif, dan instruktif. Apa maksud dari fungsi rekreatif? Fungsi rekreatif maksudnya kita dapat mengetahui kehidupan masyarakat pada masa lampau. Sejarah sebagai peristiwa merupakan kejadian pada masa lampau dan tidak dapat terulang kembali. Sejarah sebagai peristiwa memiliki arti penting bagi kehidupan manusia. Syarat sejarah sebagai peristiwa: menurut ahli dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia, sejarah sebagai peristiwa adalah kejadian, kenyataan, dan aktualisasi yang sebenarnya telah terjadi atau berlangsung pada masa lampau. Peristiwa yang terjadi pada masa lampau dapat dikategorikan sebagai peristiwa sejarah jika memenuhi syarat-syarat berikut. 1. Objektif. 2. Unik. 3. Penting. Ciri-ciri sejarah sebagai peristiwa: sejarah merupakan proses rekonstruksi peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Suatu peristiwa akan menjadi peristiwa sejarah jika mampu memengaruhi kehidupan masyarakat. Berikut ciri-ciri yang dimiliki sejarah sebagai sebuah peristiwa: 1. Abadi. 2. Unik. 3. Penting. Selain memiliki ciri khas, sejarah sebagai peristiwa juga memiliki sifat khas sebagai berikut. 1. Terdapat hubungan sebab akibat atau aktualitas dari setiap peristiwa. 2. Kebenaran sejarah bersifat subjektif karena masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mencari kebenaran yang tepat. 3. Sengaja peristiwa dan aktivitas yang terjadi pada masa lalu dilukiskan berdasarkan urutan waktu kronologis. Mengapa sejarah disebut sebagai ilmu peristiwa? Sejarah sebagai peristiwa memiliki arti bahwa sejarah merupakan kenyataan atau realitas yang terjadi pada masa lalu. Untuk menilai kebenarannya sebagai peristiwa, sejarah harus memiliki bukti-bukti yang menguatkan, seperti saksi mata peristiwa, peninggalan dokumen, dan catatan. Sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah merupakan hasil rekonstruksi atau penggambaran yang dilakukan sejarawan terhadap suatu peristiwa. Interpretasi terhadap sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah atau rekaman masa lampau dapat dibaca dan dilihat secara berulang-ulang melalui video, foto, buku, dan media. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan interpretasi sejarawan dalam menandang suatu peristiwa yaitu kepentingan, kelompok budaya, perbendaharaan pengetahuan, kemampuan bahasa. Nilai-nilai yang dimiliki sejarawan akan mempengaruhi penuntunan kisah sejarah. Nilai-nilai tersebut bersumber dari agama, moral, etika, dan nasionalisme. Jenis-jenis sebagai kisah yaitu sejarah politik, sejarah ekonomi, sejarah sosial, sejarah pemikiran, sejarah kebudayaan, sejarah teknologi. Apa sih yang dimaksud sejarah sebuah kisah? Yaitu, kisah dapat disebut sebagai sejarah jika memiliki peran besar dalam perkembangan kehidupan sosial, sehingga akhirnya kisah ini dipercayai masyarakat sebagai sebuah kisah yang sungguh terjadi di masa lampau.
sebagai sebuah seni, sejarah mengutamakan nilai estetika. Menurut Wilhelm Dietrich, sejarah adalah pengetahuan tentang rasa. Sejarah tidak hanya mempelajari segala yang bergerak serta berubah atau yang tampak di permukaan, tetapi juga mempelajari motivasi yang mendorong terjadinya perubahan bagi pelaku sejarah. Unsur-unsur sejarah sebagai seni ada 4 unsur, yaitu intuisi, imajinasi, emosi, dan gaya bebas. Dan kekurangan sejarah sebagai seni sebagian juga mempunyai kekurangan yang sebagai berikut. 1. Berkurangnya kecepatan dan objektivitas. 2. Penulisan sejarah akan terbatas meskipun terdapat kekurangan. Seni memberikan sumbangan yang tidak sedikit pada penulisan sejarah. Dan kelebihan sejarah sebagai seni memiliki beberapa kelebihan berikut. 1. Karakteristik. 2. Struktur atau penulisan. Meskipun terdapat kekurangan, seni memberikan sumbangan yang tidak sedikit pada penulisan sejarah. Apa saja kekurangan sejarah sebagai seni? Sejarah sebagai seni adalah berkurangnya ketetapan dan objektivitas serta penulisan sejarah akan terbatas. Menurut kisah peristiwa, sejarah menulis tidaklah mudah karena memerlukan imajinasi dan seni. Cara berpikir diakronik dalam sejarah. Berpikir diakronik dalam sejarah ini artinya berpikir mengenai peristiwa sejarah secara menyeluruh dalam menentukan waktu yang panjang tetapi terbatas dalam ruang. Kalian juga harus mengetahui konsep kronologinya. Kronologi sendiri diartikan ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah sesuai dengan urutan waktu terjadinya dari awal hingga akhir sebagai kronologi dari peristiwa reformasi di mana waktu itu Soekarno resmi menyatakan menunjuk diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, terhitung dari hari Kamis 21 Mei 1998, maka harus bisa berpikir kronologi. Kronologinya juga harus berurutan dari awal tanggal 11 Maret sampai dengan tanggal 21 Mei. Oleh karena itu, sejarawan harus menentukan fakta penyebab, fakta peristiwa, dan fakta akibat. Selain itu juga sejarawan harus menghindari anakronisme, yaitu penulisan peristiwa sejarah yang tidak sesuai dengan hukum. Mengapa Soekarno-Hatta dibawa ke Rengas Dengklok? Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, dini hari sekelompok pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Namun Soekarno-Hatta dan para tokoh golongan tua masih ragu karena perbedaan pendapat. Inilah para pemuda membawa Soekarno-Hatta dan Hatta ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Konsep berpikir sinkronik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Perpaduan cara berpikir diakronik dan sinkronik. Pada dasarnya, sifat ilmu sejarah adalah diakronis, artinya pembahasannya memanjang dalam waktu, menyangkut dalam ruang. Namun ketika sejarah bersentuhan dengan ilmu sosial seperti sosiologi atau ekonomi menjadi ilmu yang bersifat sinkronis. Mengapa golongan muda bersedia menjelaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta? Saat itu, Ahmad Subagio menjanjikan kepada para pemuda yang berada di Rengas Dengklok bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945, paling lambat 12 Agustus. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.